Pernahkah Anda memperhatikan orang tua di rumah yang mondar-mandir tengah malam, tampak gelisah, atau bahkan duduk termenung di tepi tempat tidur meski tubuh mereka sudah lelah? Fenomena ini bukan sekadar kebiasaan aneh atau tanda usia lanjut semata. Banyak lansia mengalami kesulitan tidur, bahkan ketika mereka sudah berusaha keras untuk memejamkan mata. Insomnia pada lansia adalah masalah nyata yang dialami hampir separuh orang dewasa di atas 60 tahun. Mereka sering terbangun di malam hari, sulit kembali tidur, atau bangun terlalu pagi tanpa merasa segar. Ini bukan hanya membuat mereka lelah, tapi juga memengaruhi aktivitas sehari-hari. Kurang tidur pada lansia meningkatkan risiko jatuh, memperlambat pemulihan setelah sakit atau operasi, dan memperburuk penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, serta gangguan jantung. Bahkan, sistem kekebalan tubuh mereka bisa menurun, membuat mereka lebih rentan terhadap infeksi. Tak hanya fisik, insomnia juga berdampak besar pada kesehatan mental lansia. Mereka bisa merasa lebih mudah cemas, mudah tersinggung, dan kehilangan semangat menjalani hari. Risiko depresi dan kecemasan meningkat, suasana hati memburuk, dan daya ingat pun menurun. Lansia yang kurang tidur sering merasa kesepian, sulit berkonsentrasi, dan mudah lupa. Ini bukan soal sepele. Kurang tidur benar-benar merusak kualitas hidup lansia secara keseluruhan, membuat mereka kehilangan keceriaan dan semangat. Ketika orang tua atau kakek nenek kita sulit tidur, itu adalah sinyal bahwa mereka membutuhkan perhatian dan bantuan dari keluarga. Panduan ini hadir untuk membantu Anda mendampingi mereka tidur lebih nyenyak, tanpa harus selalu bergantung pada obat-obatan yang kadang justru menimbulkan efek samping. Semua tips di sini praktis, berbasis sains, dan mudah diterapkan di rumah. Anda akan menemukan cara-cara sederhana yang bisa membuat perbedaan besar dalam kualitas tidur lansia. Siap? Mari kita mulai perjalanan bersama menuju tidur nyenyak dan hidup yang lebih sehat untuk orang tua tercinta. Karena tidur yang cukup adalah kunci kebahagiaan dan kesehatan di usia lanjut. Kenapa lansia justru makin sulit tidur saat tubuh butuh istirahat? Jawabannya ada pada perubahan jam biologis dan hormon. Seiring usia, produksi melatonin menurun dan ritme sirkadian jadi tidak stabil, membuat lansia mudah mengantuk di awal malam tapi terbangun dini hari. Fase tidur dalam juga berkurang, sehingga tidur jadi lebih ringan dan mudah terganggu. Kondisi medis seperti nyeri sendi, sleep apnea, atau efek samping obat juga memperparah insomnia. Tidur lansia jadi rapuh dan mudah terputus. Memahami ini penting agar kita bisa lebih empati dan mencari solusi yang tepat. Selanjutnya, kita praktikkan cara menenangkan tubuh dan pikiran. Saatnya beraksi. Malam hari adalah waktu yang tepat untuk membantu tubuh dan pikiran benar-benar rileks sebelum tidur. Salah satu cara paling sederhana dan efektif adalah dengan melakukan relaksasi otot progresif, atau yang sering disebut PMR. Teknik ini sangat cocok untuk lansia, karena tidak membutuhkan alat khusus, bisa dilakukan di tempat tidur, dan tidak memerlukan tenaga besar. Teknik relaksasi otot progresif (PMR) sangat efektif dan mudah dilakukan. PMR membantu melepaskan ketegangan yang menumpuk di otot-otot tubuh setelah seharian beraktivitas, sehingga tubuh terasa lebih ringan dan pikiran pun lebih tenang. Ajak orang tua berbaring nyaman, tutup mata, dan bernapas perlahan. Pastikan posisi tubuh benar-benar santai, bisa dengan bantal tambahan di bawah lutut atau kepala agar lebih nyaman. Mulai dari kaki, tegangkan otot selama 5 detik, lalu lepaskan dan rasakan rileksnya. Rasakan sensasi hangat dan ringan setelah otot dilepaskan, seolah-olah beban di kaki ikut menghilang. Lanjutkan ke betis, lalu ke paha. Tegangkan otot-otot ini perlahan, lalu lepaskan. Setiap kali melepaskan ketegangan, bayangkan stres dan kekhawatiran ikut mengalir keluar dari tubuh. Setelah itu, fokus ke perut dan dada. Tarik napas dalam, tegangkan otot perut dan dada, lalu lepaskan perlahan. Lanjutkan ke lengan, tegangkan dan lepaskan secara bergantian. Terakhir, relaksasikan leher dan wajah. Tegangkan otot leher, lalu lepaskan. Tutup dengan mengerutkan wajah sebentar, lalu biarkan semua otot benar-benar rileks. Studi menunjukkan PMR rutin meningkatkan kualitas tidur dan menurunkan kecemasan pada lansia. Dengan latihan teratur, tidur menjadi lebih nyenyak dan tubuh terasa segar saat bangun. Jangan menegangkan otot sampai sakit, cukup sampai terasa kencang dan nyaman. Dengarkan tubuh dan lakukan dengan perlahan agar tetap aman. Lakukan setiap malam selama 10-15 menit untuk hasil optimal.
Jadikan ini bagian dari rutinitas sebelum tidur, agar tubuh terbiasa dan manfaatnya semakin terasa. PMR memutus siklus stres dan menyiapkan tubuh untuk tidur. Dengan tubuh dan pikiran yang rileks, proses tidur pun jadi lebih mudah dan alami. Anggap ini pijatan internal sebelum tidur, mudah, gratis, dan efektif. Konsistensi adalah kunci utama agar manfaatnya terasa maksimal. Jangan ragu untuk mencoba setiap malam. Selanjutnya, kita siapkan lingkungan tidur yang ideal agar tidur semakin berkualitas dan tubuh benar-benar pulih di pagi hari. Lingkungan tidur sangat menentukan kualitas istirahat. Kamar ideal harus gelap, sejuk, dan sunyi. Gunakan gorden tebal atau sleep mask untuk cegah cahaya masuk. Jauhkan gawai elektronik dan matikan layar sebelum tidur. Atur suhu kamar antara 12-22 grasi atau sesuaikan dengan kenyamanan. Pastikan sirkulasi udara baik agar tubuh mudah rileks. Gunakan earplugs atau white noise untuk mengatasi kebisingan. Suara konstan seperti hujan bisa membantu menutupi gangguan. Tanpa lingkungan yang mendukung, tidur akan mudah terputus. Siapkan panggung tidur terbaik untuk orang tua Anda. Rutinitas santai sebelum tidur adalah jembatan menuju mimpi indah. Sediakan minuman hangat tanpa kafein, seperti teh kamomil, untuk menenangkan saraf. Hindari teh hitam, teh hijau, atau minuman berkafein lainnya. Jauhkan tontonan atau berita yang menegangkan, ganti dengan buku ringan atau musik lembut. Hindari layar ponsel dan laptop 1 jam sebelum tidur. Ajak orang tua menulis 3 hal yang disyukuri hari itu di jurnal kecil. Praktik syukur terbukti menenangkan pikiran dan meningkatkan kualitas tidur. Rutinitas sederhana ini membantu memisahkan stres dari waktu istirahat. Pikiran damai adalah kunci tidur nyenyak. Apa yang kita konsumsi sebelum tidur ternyata sangat berpengaruh pada kualitas istirahat malam hari. Banyak orang tidak menyadari bahwa makanan dan minuman tertentu bisa membuat tidur jadi lebih nyenyak, atau justru sebaliknya, membuat kita sulit terlelap dan sering terbangun. Salah satu hal terpenting adalah menghindari kafein, yang terdapat pada kopi, teh, coklat, dan soda. Kafein bisa bertahan di tubuh hingga 8 jam, sehingga sebaiknya hindari konsumsi minuman atau makanan berkafein minimal 8 jam sebelum tidur. Jika dikonsumsi sore atau malam hari, kafein bisa membuat kita sulit tidur dan tidur jadi dangkal. Alkohol juga sebaiknya dihindari. Walaupun kadang membuat kita merasa mengantuk, alkohol justru mengganggu siklus tidur alami dan menyebabkan tidur terfragmentasi. Akibatnya, kita sering terbangun di malam hari dan merasa lelah keesokan paginya. Sebagai gantinya, pilih camilan ringan yang mengandung triptofan, magnesium, atau kalsium, seperti susu hangat, kacang almond, atau pisang. Nutrisi ini membantu tubuh memproduksi hormon melatonin dan serotonin yang mendukung tidur lebih nyenyak. Konsumsi camilan sehat ini 1 hingga 2 jam sebelum tidur. Hindari makan besar atau makanan pedas di malam hari, karena bisa menyebabkan perut tidak nyaman, asam lambung naik, dan akhirnya mengganggu tidur. Selain itu, jangan minum terlalu banyak air sebelum tidur. Minum berlebihan di malam hari bisa membuat kita sering terbangun untuk ke kamar mandi, sehingga tidur jadi tidak berkualitas. Pastikan kebutuhan cairan tubuh tercukupi di siang hari, dan secara bertahap kurangi asupan minum menjelang malam. Ini membantu mengurangi risiko terbangun di tengah malam. Mengatur jadwal makan dan minum secara teratur juga penting. Dengan jadwal yang konsisten, tubuh akan lebih mudah menyesuaikan waktu istirahat dan meminimalkan gangguan tidur. Makanan dan minuman yang tepat tidak hanya membantu tubuh lebih siap beristirahat, tapi juga membuat pikiran lebih tenang dan rileks sebelum tidur. Hindari juga kebiasaan seperti ngemil larut malam, minum kopi, atau menonton TV sebelum tidur, karena bisa mengacaukan pola tidur alami. Dengan pola makan dan minum yang baik, tidur lansia akan menjadi lebih berkualitas, tubuh terasa segar, dan semangat di pagi hari pun meningkat. Selanjutnya, mari kita bahas bahaya kurang tidur yang sering diremehkan, dan bagaimana dampaknya bagi kesehatan lansia. Kurang tidur pada lansia bukan sekadar soal kantuk. Risikonya sangat serius. Tidur kurang dari 6 jam meningkatkan risiko serangan jantung, stroke, dan diabetes. Sistem imun melemah, membuat lansia rentan infeksi. Otak gagal membersihkan racun, mempercepat risiko Alzheimer dan demensia. Fungsi kognitif menurun, ingatan memburuk, dan pengambilan keputusan jadi tidak akurat. Risiko jatuh meningkat drastis yang bisa berujung cedera fatal.
Setiap langkah memperbaiki tidur adalah investasi kesehatan dan keselamatan. Jangan anggap remeh, tidur nyenyak adalah kebutuhan vital. Jika semua upaya gagal, saatnya konsultasi ke dokter. Jika insomnia terjadi hampir setiap malam selama lebih dari sebulan dan mengganggu aktivitas, segera konsultasikan ke dokter. Waspadai gejala seperti mendengkur keras disertai jeda napas, sleep apnea, kaki gelisah, nyeri kronis, atau perubahan suasana hati drastis. Masalah tidur bisa jadi tanda penyakit serius yang butuh penanganan medis. Dokter dapat melakukan evaluasi menyeluruh dan memberikan terapi yang tepat. Jangan ragu mencari bantuan profesional. Ini bentuk kepedulian, bukan kegagalan. Penanganan medis bisa memperbaiki kualitas tidur dan kesehatan secara keseluruhan. Dokter adalah mitra terbaik dalam perjalanan tidur nyenyak lansia. Sulit tidur pada lansia adalah masalah kompleks, tapi bukan tanpa solusi. Kunci tidur nyenyak ada di tangan Anda, bukan di botol obat. Terapkan 3 pilar utama, relaksasi tubuh dan pikiran, lingkungan tidur yang nyaman, serta pola makan minum yang tepat. Lakukan dengan sabar, konsisten, dan penuh empati. Libatkan orang tua sebagai mitra, bukan objek. Modifikasi ritual sesuai kebutuhan mereka. Kehadiran dan perhatian Anda adalah obat terbaik. Mulailah dari langkah kecil malam ini. Bangun kebiasaan baru secara perlahan. Memberikan tidur nyenyak adalah bentuk cinta dan bakti paling berharga.